Baik, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok SMS 03 kelas ID 1 dengan saya Cahyan beserta rekan saya Hilman, Alia, Detra, Mirza akan mempresentasikan rangkaian studi kasus PT Mebel Indah yang mencakup 4 modul, yaitu forecasting, quality control, ERP, dan feasibility study. 4 modul ini saling terhubung dan menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola proses dari perencanaan, permintaan, pengendalian kualitas, integrasi sistem, hingga keputusan investasi. Sebelum masuk ke pembahasan modul, berikut gambaran singkat mengenai PT Mebel Indah. PT Mebel Indah adalah perusahaan manufaktur furniture yang memiliki 8 brand utama, yaitu Billy Bookshelf, Extra Sofa, Mount Dresser, Hermes Bed Frame, Kallax Subunit, Tascott Trolley, Farloff Sofa, dan Lack Coffee Table. Perusahaan melayani pelanggan retail maupun proyek berskala besar seperti hotel dan kantor, karena setiap brand memiliki karakteristik produk dan kebutuhan material yang berbeda. Perusahaan membutuhkan sistem pengelolaan yang terintegrasi agar proses produksi tetap efisien. Materi kami terbagi menjadi 4 modul. Modul pertama adalah forecasting yang membahas peramalan permintaan menggunakan data penjualan 2 tahun. Modul kedua adalah quality control yang menganalisis kestabilan proses produksi pada 2 produk utama, yaitu leg dan kalak. Modul ketiga adalah ERP yang menjelaskan implementasi ODO untuk menghubungkan proses sales, purchase, manufacturing, inventory, dan invoicing dalam satu sistem. Modul keempat adalah feasibility study yang menilai apakah pembangunan workshop baru layak secara finansial. Untuk selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada Hilman yang akan menjelaskan modul pertama, yaitu forecasting yang menjadi fondasi perencanaan produksi PT Mebel Indah. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas modul pertama, yaitu tentang forecasting. Data yang kami gunakan adalah data penjualan tahun 2023 dan 2024, yang telah disesuaikan dengan tambahan angka dari nomor induk mahasiswa kelompok. Dari hasil pengolahan data tersebut, terlihat bahwa penjualan menunjukkan tren meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan yang paling jelas terjadi pada bulan Agustus sampai November di setiap tahunnya, dan menandakan adanya pola musiman yang kuat. Dengan memahami pola musiman dan tren ini, kami dapat memilih metode peramalan yang paling sesuai untuk memproyeksikan permintaan di tahun 2025. Untuk mendapatkan hasil peramalan yang akurat, kami mencoba 4 metode forecasting. Metode pertama adalah moving average dengan periode 2. Hasil ramalan dari metode ini cenderung datar, sehingga kurang mampu mengikuti pola kenaikan penjualan. Error metodenya cukup tinggi, yaitu sekitar 6%. Metode kedua adalah hold method. Metode ini lebih mampu mengikuti tren sehingga tingkat error menurun menjadi 5%. Pola ramalannya juga terlihat lebih mendekati data aktual. Metode ketiga adalah time series decompositions atau TSD. Metode ini memisahkan data menjadi komponen tren, musiman, dan irregular. Karena penjualan PT Mebel Indah memiliki pola musiman, yang jelas metode ini sangat cocok digunakan. Hasilnya juga menjadi yang paling akurat, dengan nilai MAPE sekitar 3,3%. Metode keempat adalah winter method. Metode ini memperhitungkan level, tren, dan musiman sekaligus. Hasilnya cukup baik, namun errornya masih berada di sekitar 5%, sehingga sedikit kurang akurat jika dibandingkan dengan TSD. Dari keempat metode tersebut, kemampuan menangkap komponen tren dan musiman terbukti menjadi faktor utama yang menentukan tingkat akurasi. Berdasarkan seluruh perbandingan, kami memilih time series decomposition sebagai metode terbaik untuk peramalan tahun 2025. Ada 3 alasan utama. Yang pertama, TSD mampu memisahkan tren dan musiman dengan presisi tinggi yang sangat penting untuk data dengan pola berulang setiap tahun. Yang kedua, metode ini menghasilkan error paling rendah dan memberikan hasil yang paling mendekati kenyataan. Yang ketiga, proyeksinya stabil untuk jangka menengah sehingga lebih andal untuk keperluan perencanaan produksi dan pengadaan bahan baku. Dengan hasil peramalan yang akurat ini, PT Mebel Indah dapat melakukan pengaturan kapasitas dan manajemen material dengan jauh lebih efisien.
Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana perusahaan memastikan kualitas produk melalui modul 2. Quality control yang akan disampaikan oleh Ibu Alia. Terima kasih. Sekarang saya akan membahas modul kedua, yaitu quality control. Pada modul ini, kami menganalisis dua produk utama PT Mebel Indah, yaitu Lac Coffee Table dan Kalak Self Unit. Untuk Lac Coffee Table, analisis dilakukan pada panjang meja serta kualitas permukaan, termasuk goresan atau ketidakrataan finishing. Untuk Kalak Self Unit, fokus analisis terletak pada tinggi produk dan jumlah cacat harian. Kami menggunakan dua jenis analisis. Pertama, analisis variabel untuk data pengukuran seperti panjang dan tinggi produk. Kedua, analisis atribut untuk menilai jumlah cacat. Tujuan dari analisis ini adalah memastikan bahwa proses produksi benar-benar stabil sebelum perusahaan meningkatkan kapasitas produksi. Pada Lac Coffee Table, analisis variabel dilakukan menggunakan R chart. Dalam analisis awal ditemukan satu subgrup yang berada di luar batas kendali. Setelah subgrup ini dikeluarkan, seluruh data berada dalam batas kendali sehingga proses produksi panjang meja dapat dinyatakan stabil. Untuk atribut, yaitu cacat permukaan, digunakan P-chart. Karena sampel harian tidak selalu sama, P-chart adalah metode yang paling tepat. Hasilnya menunjukkan proporsi cacat masih dalam batas kendali, sehingga kualitas permukaan produk relatif konsisten. Untuk Kalak Self Unit, analisis variabel dilakukan dengan X-bar S-chart. Jumlah sampel per subgrup cukup besar, sehingga metode ini paling sesuai. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata dan standar deviasi berada dalam batas kendali. Dengan kata lain, proses pengukuran tinggi produk stabil dan tidak ada variasi yang mencurigakan. Untuk atribut, digunakan NP chart karena sampel harian selalu 100 unit. Hasilnya menunjukkan jumlah cacat harian masih dalam batas kendali. Walaupun muncul fluktuasi, variasi tersebut masih normal dan tidak menunjukkan proses yang bermasalah. Dari keseluruhan analisis dapat disimpulkan bahwa kedua proses produksi berada dalam kondisi terkendali secara statistik. Untuk Lac Coffee Table, proses panjang meja stabil. Setelah satu data outlier dihilangkan, proporsi cacat di permukaan juga terkendali. Meski begitu, nilai kapabilitas proses atau CPK masih rendah, sehingga perlu agar spesifikasi dapat terpenuhi lebih konsisten. Untuk Kalak Self Unit, baik dimensi tinggi maupun jumlah cacat harian menunjukkan proses yang stabil dan tidak ada masalah signifikan. Dengan pemahaman kualitas yang lebih baik ini, perusahaan dapat melanjutkan pada tahap integrasi sistem yang akan dijelaskan pada modul 3 oleh rekan saya, yaitu Mas Detra. Oke, baik. Terima kasih Mbak Alia. Pada modul ketiga, kami membahas implementasi ERP menggunakan Odoo di PT Mebel Indah. Sistem ERP ini akan membantu menghubungkan seluruh proses bisnis perusahaan dalam satu platform terpadu. Melalui sistem ini, alur kerja antar sales, purchasing, manufacture, inventory, dan invoicing dapat tersinkronisasi tanpa input manual yang berulang. ERP memberikan beberapa manfaat penting. Pertama, data menjadi lebih akurat. Kedua, proses kerja lebih cepat karena informasi otomatis berpindah antar bagian. Ketiga, aktivitas dapat dipantau secara real-time sehingga perusahaan dapat segera mengetahui apabila ada kendala. Kemudian yang keempat adalah risiko human error menurunkan karena banyak proses yang sudah terdigitalisasi. Secara keseluruhan, ERP akan membantu perusahaan bekerja lebih efisien dan konsisten. Berikut gambaran alur kerja setelah ERP digunakan. Proses dimulai dari sales order. Berdasarkan pesanan pelanggan, sistem kemudian memeriksa stok. Jika stok cukup, barang langsung diproses untuk pengiriman. Jika stok tidak cukup, pengguna dapat membuat manufacturing order. Pada tahap ini, sistem juga memeriksa ketersediaan bahan baku jika bahan baku kurang. Bagian purchase dapat membuat request for quotation untuk vendor. Ketika bahan baku diterima, proses produksi dilanjutkan dengan stok produk jadi diperbarui. Setelah itu, bagian inventory memproses pengiriman, dan terakhir sistem ERP ini otomatis membuat invoice berdasarkan sales order. Dengan mekanisme ini, proses berjalan lebih terstruktur dan mudah dikendalikan dari awal sampai akhir. Next.
Implementasi ERP ini menghasilkan banyak output yang mendukung setiap departemen. Purchase mendapatkan daftar vendor lengkap, price list, kemudian membuat RFQ serta purchase order. Manufacturing mendapatkan bill of material, manufacturing order yang lebih teratur dan laporan produk otomatis. Sales mendapatkan data pelanggan, quotation, serta sales order yang terhubung langsung ke invoice. Inventory mendapatkan informasi stok secara real time, data barang masuk dan keluar, serta rangkuman aktivitas gudang. Invoicing mendapatkan daftar invoice lebih lengkap dengan status pembayaran seperti post, paid, and outstanding. Karena seluruh departemen tersinkronisasi otomatis, perusahaan tidak perlu lagi memindahkan data secara manual. Next. Sebagai kesimpulan, ERP ini sangat membantu PT Mebel Indah dalam menyatukan seluruh proses bisnis dalam satu sistem yang saling terhubung. Proses operasional menjadi lebih efisien karena banyak aktivitas manual yang telah digantikan oleh proses secara otomatis. Data antar departemen selalu konsisten sehingga keputusan dapat dibuat lebih akurat. Risiko human error juga semakin berkurang. Dengan alur kerja yang terintegrasi, ERP memberikan fondasi digital yang kuat bagi perusahaan untuk meningkatkan kapasitas dan melakukan ekspansi di masa depan. Setelah ini, presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Mirza yang akan membahas terkait dengan feasibility study. Silakan, Mas. Terima kasih. Pada modul terakhir ini, kami membahas feasibility study untuk menilai kelayakan pembangunan workshop baru PT Mebel Indah. Investasi yang dibutuhkan terdiri dari 3 kelompok. Pertama, investasi perusahaan yang mencakup pembangunan workshop, gudang bahan baku, area finishing, instalasi listrik, instalasi air, dan sistem ventilasi. Kedua, investasi peralatan yang meliputi panel saw, CNC router, mesin bor, dan alat lainnya. Ketiga, investasi yang tidak mengalami penyusutan, yaitu pembelian tanah. Jika seluruhnya dijumlahkan, nilai investasi awal mencapai 7,76 miliar rupiah. Setelah mengetahui nilai investasinya, langkah berikutnya adalah menghitung depresiasi. Setiap aset memiliki umur ekonomis yang berbeda, sehingga nilai depresiasinya juga berbeda. Dari hasil perhitungan, total depresiasi seluruh aset per tahun berada di kisaran 814 juta rupiah. Nilai depresiasi ini mempengaruhi laporan keuangan dan menjadi bagian dalam penyusunan cash flow 5 tahun. Berikutnya, kami menghitung proyeksi pendapatan 5 tahun. Pendapatan meningkat setiap tahun karena harga jual naik 10% per tahunnya. Hasilnya menunjukkan tren pendapatan yang stabil dari tahun pertama hingga tahun kelima. Dari sisi biaya, terdapat beberapa komponen yang naik setiap tahun. Biaya gaji naik 6,5%, biaya material naik 6%, dan biaya overhead naik 9%. Walaupun terjadinya kenaikan biaya, peningkatan pendapatan lebih besar sehingga memberikan hasil finansial yang positif. Setelah pendapatan dan biaya dihitung, kami menyusun cash flow selama 5 tahun untuk menentukan apakah proyek ini layak dijalankan. Hasilnya sangat kuat. Nilai NPV mencapai 50,7 miliar rupiah. IRR mencapai 148%, dan payback period hanya 9 bulan. Artinya, modal kembali dengan sangat cepat, bahkan sebelum tahun pertama berakhir. Dari sisi kelayakan umum, proyek ini dinilai sangat layak. Permintaan pasar stabil, kesiapan fasilitas dan tenaga kerja mendukung proses produksi, dan hasil finansial menunjukkan profitabilitas yang tinggi dengan risiko relatif rendah. Memang ada beberapa risiko seperti kenaikan harga material, biaya overhead, dan ketergantungan pada kenaikan harga jual tahunan. Namun, risiko ini tetap bisa dikelola melalui efisiensi proses dan perencanaan anggaran. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Mas Cahya. Terima kasih Mas Wirya. Sebagai penutup, keempat modul yang sudah kami analisis menunjukkan bahwa PT Mebel Indah mampu mengelola proses bisnis secara terintegrasi, mulai dari ramalan permintaan, pengendalian kualitas, penerapan ERP, hingga perencanaan investasi. Dengan hasil studi yang ada, perusahaan berada dalam posisi yang kuat untuk berkembang. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.